Kabar ada Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribata malah beriku gedung Mir with Gebreit Lager Onderwijs Mulo awalnya merupakan sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1927. Gedung Mulo berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 23, Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang. Bangunan ini menerapkan konsep Garden City dengan halaman yang luas mengelilingi. Terdapat ciri klasik Eropa yang dikombinasikan dengan unsur tradisional pada gedung Mulo. Pada tahun 1942 hingga 1945, gedung ini berubah nama menjadi Sihan Gakko yang merupakan sekolah sejajar dengan SMP. Setelahnya gedung Mulo difungsikan sebagai kantor-kantor pemerintahan. Saat ini gedung Mulo digunakan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulsel, Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Yayasan Mothers. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ilalang sopna aule anro manggeku tamuri maerina ke salami mangelam panan paciniku aule anro manggeku belami lingkari anja oh karae kubakara ku palatna gumangan
ciniku aule anro manggeku belami lingkari anja oh karae kubatara kubalatna kumangan anro manggeku kipaen pori suruga inak kemine anakna lajari sakti talasana wakatuna mulai tino nyawana wakatuna mulai tino Status macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur juga disebut sebagai pasukan Ramang. Nita, kamu gak lagi main game kan? Enggak, Mah. Nita lagi belajar. Katanya belajar malah main. Sini, mainan kamu Mama sita semua. Jangan, Ma. Nita cuma mau main bentar. Tadi Nita udah belajar. Nita capek. Dari tadi disuruh Mama belajar terus. Kapan Nita bisa main? Atur durasi waktu belajar anak Anda. Jangan merampas hak anak untuk bermain. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
102,5. Sukanya pagi terus biar semangat gitu ya sahabat budaya. Oke, bersama saya Ibu Tan Risau SE ya. Masya Allah. Setengah 3 subuh sampai di Makassar. Masya Allah. Nah itu pas tiba di Makassar, memang ada rumah di Makassar juga? Ada rumah keluarga di rumah keluarga gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah ini topiknya saya sangat tertarik sekali. Ini Lulur Tradisional mengantar menjadi Woman Inspiring Indonesia Award 2024 di Jakarta. Ini gimana sih ceritanya? Ini sih ditelepon langsung sama direktur majalah Peluang di Jakarta. Iya. Saat itu diwawancara langsung bagaimana perkembangan Lulur Bedak Bolong Indo Omeng ini. Mungkin karena sudah 8 tahun ini tiap tahun dapat penghargaan. Sampai pernah di Semesco Award 2018 di Jakarta juga. Iya. Yang ngadakan majalah Peluang sama Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Jadi mungkin dari situ juga dilihat katanya perkembangannya lancar. Alhamdulillah diundang untuk memenuhi persyaratan jadi perempuan menginspirasi Indonesia. Dari 100 orang yang terpilih, dan mulai dari pengusaha sampai UKM juga profesional itu hanya 35 orang yang dipanggil naik ke panggung terima penghargaan. Salah satunya saya. Dari Sulawesi Selatan. Wow, keren. Itu yang kriteria-kriteria yang dipilih kenapa bisa terpilih ada 35 orang ya, Bu Onaria. Itu apa sih kriterianya? Itu minimal perusahaan sudah berjalan 3 tahun. Yes. Kinerjanya juga sudah bagus, berdampak ke lingkungan dan sosial di masyarakat. Kebetulan saya juga memberdayakan petani-petani dan ibu-ibu di daerah tempat tinggal yang tidak memiliki keahlian khusus. Jadi itu saya berdayakan untuk produksi. Keren. Ini ngomong-ngomong soal 2016 itu saya rintis dari modal 1 liter beras. Modal 1 liter beras akhirnya bisa menjadi ratusan liter gitu ya. Iya. Ih keren ya. Jadi 1 November 2016. Selama ini sudah menjadi sekitar 8 tahun gitu ya. Oke, 8 tahun. Apa yang menjadi motivasi nih Bonar sehingga harus merintis usaha seperti ini? Awalnya sih iseng-iseng saja karena terpuruk lagi butuh uang. Yes. Jadi saya pakai nama brand saya dulu namanya Adex, tapi itu omsetnya cuma ada 2 juta setiap bulan. Nah, saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa hidup dari usaha ini. Akhirnya saya coba pakai brand nama ibu kandung saya Indo Omeng karena nama Indo itu sama dengan Andi identik dengan orang Bugis. Jadi alhamdulillah
bulan pertama omset sudah di atas 10 juta dengan pakai brand bedak bolong Indooma. Di situ saya berpikir, kenapa saya tidak fokus menjalankan, di samping itu saya juga bisa melestarikan lulur warisan leluhur suku Bugis di Wajo yang kenalnya dengan nama bedak bolong. Jadi saya padukan dengan nama Indooma supaya identik dengan Bugis. Iya. Di samping itu saya juga ingin memberdayakan petani dan ibu-ibu yang tidak memiliki keahlian khusus. Sesuai dengan visi untuk memperkenalkan lulur ini ke seluruh Indonesia bahkan ke mancanegara seperti itu. Wih, keren deh. Kami rintis ada juga bedak dingin, tapi itu tidak bisa diedarkan kalau tidak ada izin produksinya dari BPOM. Jadi sementara kita tunda dulu, fokus dengan mengembangkan saja dulu bedak bolong. Oke, jadi ini sudah ada surat izinnya ya. Haki maksudnya mungkin apakah istilahnya saya nggak tahu itu Bu Honor. Kayak begitu, izin edarnya gitu ya. Ada, nah itu yang paling penting memang begitu, ada izin edarnya. Kalau nggak ada izin edarnya kan bisa beraber, ribet kan jadinya gitu Bu Honor ya. Iya betul. Nah ini dari bedak bolong ini, yang buat bahan-bahannya atau yang mengolah sehingga menjadi bedak ini siapa nih? Apa sih, bedak atau lulur nih? Lulur ya? Yang membuat itu sehingga menjadi lulur itu siapa nih? Sebenarnya kan kalau lulur khas tradisional Bugis itu semua yang nenek moyang kita tahu. Cuma rempahnya itu paling 5 cuma 7 jenis rempah-rempah. Tapi saya sendiri yang racik inovasi menjadi 30 jenis rempahnya. Dari segi kemasan juga saya sendiri inovasi. Kemudian dari rempah itu sehingga bukan fungsinya hanya sebagai lulur damas kerto saja, tapi bisa sebagai pengganti sabun mandi, pengganti deodoran, pengganti body, bahkan bisa membantu mengobati luka-luka kecil. Ih, keren dong kalau begitu. Berarti rempahnya apa setetes bahan kimia sintetis yang kita pakai. Berarti ini wanginya gitu karena ini kan bisa dijadikan sabun, bisa menyembuhkan luka gitu ya. Ih, keren. Itu bahan-bahannya dapat dari resep dari mana nih Bu Honor? Resep leluhur yang saya inovasi jadi 30. Kalau dari leluhur kan paling cuma 5-7 macam. Itu ada kunyit, akar wangi, temulawak, daun mangkok, daun kayu. Tapi saya inovasi jadi 30 macam jenis rempahnya, pakai rumput laut, ada kerang darah, juga pakai mawar dengan bidara juga. Wih, keren itu ya. Memang bahan-bahannya itu yang bisa bermanfaat untuk si pemakai gitu ya Bu Honor. Nah Bu Honor, ini kan sempat Dewi pegang nih ya kemasannya. Nah ini kayak bentuk cair, sedangkan kalau lulur kan biasanya itu bentuknya bentuk bubuk. Nah gimana sih, apa memang bentuk cairnya atau kayak gimana? Diceritakan dong Bu Honor kayak gimana? Awalnya sih pakai tuba seperti layaknya lulur pada umumnya, itu berbentuk kasar. Tapi saya mau inovasi bagaimana supaya bisa memperkenalkan ke seluruh Indonesia bahkan ke mancanegara supaya bisa bersaing dengan lulur atau produk modern yang lain. Akhirnya saya ubah ke cairan kental dengan kemasan yang seperti ini. Jadi ini merupakan satu-satunya lulur tradisional, lulur sejenis yang pakai kemasan yang berbeda dengan cairan kental. Iya. Kalau cairan kental itu apa tidak berpengaruh dengan membusuk atau kayak gimana gitu? Alhamdulillah sih selama ada 8 tahun tidak berpengaruh karena kami juga punya bahan pengawet dari daun-daun itu turun-temurun dari leluhur, kayak bisa dijadikan sayur. Tapi kalau dibuat sayur, kalaupun misalnya tidak dipanasi bermalam satu malam itu tidak basi. Nah ini yang kami manfaatkan sebagai bahan pengawet untuk lulur ini. Daun apa tuh Bu Honor? Bagi resepnya dong. Orang penasaran biasanya apa sih yang dipakai biar bahan-bahan itu menjadi bahan alaminya bisa awet ya, tidak pakai bahan-bahan kimia gitu. Daun apa tuh Bu Honor?
Biasa sih orang kenalnya daun camba. Kalau di NTK biasa saya lihat orang pakai dijadikan bahan konro. Oh, daun yang gitu, yang bahan konro gitu ya. Kalau kita di daerah biasa jadikan sayur. Jadi kalau dibikin sampai bermalam dan dipanasi itu tidak basi. Nah, saya manfaatkan bagaimana itu supaya jadi bahan pengawet. kalau dicampur dengan lulurnya itu diolahnya itu apa langsung di blenderkan? Masak tambah baru kita pakai airnya difermentasi selama 3 hari 3 malam baru di packing ke dalam kemasan botol. Oke, keren. Nah, Bu Onar, ini bagaimana proses pembuatan lulur tradisional bedak bolong ini? Bagaimana ini proses pembuatannya? Apakah dipakai mesin atau mungkin Bu Onar tumbuh-tumbuh saja atau mungkin di apa gitu ya? Ini kami masih pakai tradisional semua karena untuk memberdayakan ibu-ibu yang tidak memiliki keahlian khusus. Jadi itu rempah-rempahnya masih diparut sendiri. Dikeringkan dari bawah sinar matahari, kemudian itu berasnya yang disangrai sampai hangus bersama dengan rempah-rempahnya. Itu beras hitam atau beras putih? Pakai beras merah. Beras merah sampai hangus gitu ya. Ternyata barang hangus juga itu bermanfaat. Ya, karena kami juga makan sehari-hari beras merah di rumah karena bapak petani, petani dan ibu penderita diabetes, jadi selama ini makan beras merah di rumah. Saya manfaatkan setelah secari di Google, ternyata lebih banyak manfaat beras merah dibanding dengan beras biasa yang dimakan. Iya, oke lah. Oke Bu Onar, sebelum kita
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar Pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya. Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang. Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih? Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Baik, kita masih dalam program Indonesia Award 2024 di Jakarta. Oke, Bu Anar, kita Nah, ini emang
owner ini orang Bugis gitu. Ya. Orang Bugis ya. Bugis Wajo. Bugis Wajo. Terus ambil ini brandnya memang ke Bugis-Bugisan. Iya. Dari sendiri sebenarnya awalnya kan didesain sama orang Jepang yang kerja di Wow, orang koperasi. Jepang. Jauh banget. Yang kerja di koperasi. Ya, yang kerja di Dinas Koperasi Provinsi. Jadi saat itu kita masih pakai kemasan tubo yang layaknya masa lulur yang lainnya. Jadi yang di itu kan yang diputar-putar gitu. Ya, seperti itu. Jadi kesana dibuatkan desainnya harus cari kemasan yang lebih modern lagi, yang berbeda. Jadi yang di pasar itu kan di toko dijual warna putih itu saja dengan kemasan yang belum ada stempel stiker. Jadi saya pakai botol putih, akhirnya kemasannya juga masih kemasan putih. Tapi pas tahun 2020 kemarin mau pesan kemasan dari pabrik langsung dengan cetak stiker itu, saya ganti dengan warna hitam. Sebenarnya ada juga putih tapi dijadikan reguler, kalau yang hitam jadi premium. Premiumnya, iya tapi emang keren, tampilannya warna hitam dengan ini elegan gitu ya. Penasaran Bu, pasti berkelas gitu ya. Nah owner, apa sih menjadi tantangan terbesar yang owner hadapi gitu saat memulai bisnis ini? Sebenarnya awal merintis itu tidak terlalu banyak tantangan, karena boleh dikata masih kurang yang produksi. Tapi begitu mulai booming, tantangannya justru lebih berat lagi, karena semakin banyak persaingan yang hadir dan mereka anak muda lebih mengerti masalah IT dibanding dengan saya yang di situ tantangan terberatnya justru sekarang. Iya. Oke, jadi tantangan terbesarnya yaitu IT gitu ya, karena berarti ini ada peran media. Ini kan saya memang gaptek, jadi taunya cuma posting-posting saja dari jadi posting-posting aja. Bikin videonya juga baru mulai belajar saat kita, karena kalau tidak melakukan inovasi kita akan mati dengan sendirinya. Jadi harus mengikuti, belajar lebih giat lagi untuk ini. Jadi mulai bikin video dan alhamdulillah kami sudah ada bagian pemasaran yang distributor. Jadi untuk saat ini beliau yang tangani masalah pemasaran termasuk video dan konten-kontennya. Oke. Tidak berminat untuk kita pernah pakai artis juga dari Avi 1, Ibu Lasmi yang kebetulan istri konjeng Jepang. Oh gitu. Oke, luar biasa lah. Oke, jadi kemasan ini diperoleh kami pesan dari pabrik di Surabaya. Yang awalnya kan kita awalnya cuma beli 5 botol, 100 botol. Akhirnya pesan di pabrik itu sebanyak 20.000 botol dan langsung dicetak dengan stikernya. Jadi kita tidak menempel stiker lagi di kemasan. Oke. Itu langsung dari pabriknya ya? Oke, udah ada memang lobby ya. Oke, Bu Onar. Nah ini bagaimana Ibu Onar melihat banyaknya kompetitor yang ada di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan ya, yang pasti ini banyak gitu ya, dengan berbisnis sama dengan Bu Onar, yaitu bedak bolong. Apa yang Bu Onar harus lakukan untuk menghadapi beberapa pesaing-pesaing ini? Kami sih tetap menjaga, pertama itu kualitas yang harus kami tetap komitmen dengan kualitasnya. Jadi biarpun misalnya harga di luar bersaing harga murah, kita tetap pakai harga yang stabil selama ini. Yang penting kualitas yang kami utamakan, dan kami mencoba mengikuti konten-konten sesuai dengan pangsa pasar untuk saat ini. Harga yang ini yang dijual biasanya harga per botol itu kami berapa? Harga 100.000. Kalau yang lain kan paling di bawah 50.000. Oh, jadi ada dua.
harga 50.000. Oh. Beberapa ini pertama itu ini merupakan satu-satunya dan pertama yang cairan kental. Jadi satu-satunya yang pakai kemasan botol yang modern. Kemudian kami juga yang pertama yang mempunyai rempah, ada 30 jenis rempah alami. Dan surat izin juga kami lengkap, ada BP POM, ada haki halal, termasuk haki merek dan haki desain industri. Nah, ini hak desain industrinya kita masih merupakan satu-satunya dan pertama UKM di Sulawesi Selatan yang punya haki desain industri. Jadi untuk masalah desain industrinya sudah aman, tidak ada yang bisa menjiplak lagi. Oh, wih, keren. Jadi intinya yang membedakan adalah berapa bahannya yang dimasukkan gitu ya. Dan tentunya ini kan berupa cair gitu. Nah, kalau di luar sana berupa bubuk. Nah, kalau cair sendiri ini bagaimana takarannya nih Bonar sehingga ini bisa diaplikasikan di seluruh badan gitu, tangan, kaki, badan dan sebagainya ini. Bagaimana takarannya? Ini sih tergantung dari cara pemakaian kita sendiri. Misalnya kan sama dengan halnya orang pakai sabun mandi, ada yang biasanya pakai belepotan banyak, ada juga yang irit. Seperti itu aja sih, kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi cuma lebih praktisnya ini karena langsung pakai. Kalau yang lain kan biasa kayak bubuk atau yang serbuk yang padat itu biasa ditambah lagi air atau semacamnya untuk dipakai. Kalau ini kan langsung dipakai ke dalam tubuh, jadi tidak perlu dicampur-campur lagi dengan bahan-bahan lain karena memang sudah langsung dipakai praktis. Langsung dipakai tanpa dicampur air kan gitu, langsung diaplikasikan. Nanti kalau setelah rata terus apa digosok-gosok, digaruk atau kayak gimana Bu Onar? Cuman dioles atau dioles saja gitu? Bisa ditunggu sampai kering, didiamkan selama 5 menit baru digosok. Bisa juga langsung digosok baru disiram dengan air bersih. Tidak perlu lagi pakai sabun mandi karena ini sudah melembabkan kulit, juga bisa mencerahkan kulit. Jadi tidak perlu lagi pakai sabun mandi dan hand body setelah mandi. Oke, jadi khasiatnya adalah mencerahkan dan melembabkan kulit gitu ya. Jadi kulit tidak kering. Iya, kebetulan kulit saya tuh kering nih Bonar ya. Nanti dicoba pakailah begitu ya, Bonar ya. Jadi biar lebih maksimal pemakaiannya gitu ya di seluruh badan dan diamkan 5 menit. Biarkan meresap gitu ya, karena ini kan aman dengan bahan-bahan alami Bu Onar ya. Iya, dicobalah nanti lah. Oke. Nah, Bu Onar, kira-kira bagaimana ini Bu Onar memastikan bahwa kualitas dan keamanan produk tradisional ini ada begitu? Apakah Bu Onar tanya dengan beberapa para konsumen gitu bagaimana khasiatnya atau kayak gimana nih? Kami melakukan produksi sesuai dengan SOP selama ini. Kemudian dari customer juga yang kasih testimoni, katanya sih 1 kali pakai itu sudah ada khasiat dia rasakan. Jadi rata-rata mereka kembali beli meskipun misalnya sudah pernah coba dengan produk sejenisnya, tapi tetap kembali dengan produk kami karena dia sudah tahu kualitasnya memang berbeda dengan produk sejenisnya. Ada cerita inspiratif tidak dari para konsumennya? Akhirnya kulit saya ini jadi berubah yang dulunya burik. Iya, kira-kira kayak gimana Bu? Paling banyak itu masalah flek hitam. Flek hitam. Flek hitam kan ada di wajah gitu Bu. Itu ampuh kok. Satu botol itu sudah ada perubahan hitamnya. Kecuali kalau misalnya flek hitam karena kosmetik itu berbeda lagi. Berbeda lagi kalau kosmetik. Tapi kalau flek hitam karena KB atau karena sinar matahari itu cepat. Kalau karena kosmetik karena berbahaya kan sudah mengandung merkuri, jadi itu sudah agak mendekati kanker kulit untuk flek hitam yang dari merkuri seperti itu. Ngeri ya. Karena kita lihat sekarang kan ini banyak sekali skincare itu yang mengandung merkuri. Nah, bagaimana tanggapan ini Bu Onar dengan beberapa skincare ini yang mengandung merkuri? Karena ini kan lulur kita kan ini bahan-bahan alami. Nah, apa yang Bu Onar tanggapi soal banyaknya produk-produk yang bertebaran di luar sana dengan mengandung merkuri?
Nah, inilah salah satu efek untuk masyarakat karena banyak sekali yang ingin merubah dengan secara instan. Mereka pikir yang penting langsung berubah putih begitu. Padahal mereka tidak tahu dampaknya bagaimana. Karena saya punya saudara sendiri begitu akhirnya di umur 35 tahun itu mukanya parah sekali. Awalnya sih memang bagus tapi dia berhenti pakai akan menjadi flek hitam dan bintik-bintik. Nah, ini salah satu kami berikan solusi hadir. Jadi yang selama ini pakai kosmetik yang bermerkuri sudah terlanjur ada timbul flek hitam, itu bisa diatasi. Jadi kami hadir sebagai solusi untuk menghilangkan flek hitam itu. Jadi kalau misalnya mau ganti ke kosmetik yang lain, netralkan dulu dengan pakai lulur ini. Itu sudah biasa dipakai dengan customer yang sudah beberapa kali gonta-ganti kosmetik, akhirnya dia jadikan solusi juga buat ini. Jadi Adeta juga pakai ini bedak bolong untuk menghilangkan flek-fleknya ya. Ya, ini gara-gara penggunaan skincare yang mungkin mengandung merkuri gitu ya. Nah, itulah bahaya dari merkuri ya. Di umur 30-an itu udah kelihatan. Bu Anar, kira-kira nih bagaimana ini perasaan sehingga kita terpilih sebagai Woman Inspiring di tahun 2024 di Jakarta ini? Mungkin karena katanya sih dia lihat juga dari medsos perkembangan bedak bolong karena salah satu persyaratan juga itu berdampak ke lingkungan. Kemudian kita juga sudah ke luar negeri dan memang selama 8 tahun ini kemarin perjalanan 7 tahun kan sudah dapat penghargaan 11 penghargaan. Jadi tiap tahun dapat penghargaan. Nah, tahun ke-8 ini saya pikir sudah tidak dapat penghargaan karena kondisi yang sudah kecelakaan yang mengharuskan masih pakai tongkat. Tapi alhamdulillah dari pihak majalah Peluang langsung ditelepon karena katanya memenuhi kriteria. Iya keren ya. Oke. Nah ini tantangan yang terutama di industri kecantikan. Apa ini tantangan sebagai pengusaha yang Bu Onar ini di industri kecantikan ini? Tantangannya sih karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tampil apa adanya, maksudnya pakai dengan produk-produk yang tradisional. Mereka masih doyan dengan produk kosmetik dari luar yang tiba-tiba memberikan hasil yang signifikan. Jadi kita masih memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya bisa tampil apa adanya dengan kulit yang lebih cerah, lebih sehat alami dibanding dengan yang putih instan seperti itu. Oh, janganlah ya pakai putih instan. Dari produk bedak bolong ini sudah ada di beberapa gimana nih Bu Onar? Sebenarnya kami sistemnya sistem reseller, jadi kami tidak titip di toko-toko, kecuali kerjasama dengan pemerintah. Jadi kita ada kemarin lolos kurasi kerjasama dengan Somesco Indonesia dengan PT Kimia Farma. Jadi ada 64 apotek Kimia Farma seluruh Indonesia. Cuma kalau kerja dititip di toko-toko tidak ada karena kami ada sistem pemasaran reseller. Itu ada kantor untuk distributor yang menangani pembelian jadi reseller. Persyaratan untuk kerjasama dengan beberapa toko-toko nih Bu Onar kayak gimana? Untuk sementara kami tidak pakai kerjasama dengan toko-toko karena kami jual secara online sistem reseller, kecuali toko itu yang punya jadi reseller dulu. Oh begitu ya. Oke. Nah Bu Onar, dan ini tentunya masih ini apa ini tipsnya ini biar Bu Onar nih walaupun sudah mengalami kecelakaan tetap semangat berbisnis usaha seperti ini. Bagi tipsnya dulu, siapa tahu ada yang pernah mengalami hal yang sama dengan Bu Onar, akhirnya langsung kayak dia bilang putus asa nih begitu, tidak mau itu kayak bilang mau berhenti mah berbisnis biar bisa fokus saya di rumah tanggaku, adik suamiku cari uang. Nah bagaimana ini Bu Onar, apa tipsnya ini biar lebih semangat lagi kayak Bu Onar? Sebenarnya sih gampang saja karena ini kan kita hidup untuk
bagaimana memberikan manfaat kepada sesama kita aja. Jadi saya pikir ya mungkin Allah masih memberikan sisa hidup untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar, terutama karena masih banyak ibu-ibu rumah tangga yang sangat tergantung ekonominya dari produksi kami. Jadi saya tetap bagaimana caranya supaya tetap bertahan, tetap melakukan penjualan, produksi agar mereka juga bisa menambah ekonomi masyarakat, apalagi di daerah saya itu petani itu tergantung dari curah hujan. Jadi banyak ibu-ibu petani yang tidak memiliki keahlian khusus yang harus kami berdayakan bagaimana supaya terus memberikan manfaat sampai di akhir hidup kami. Seperti itu. Oke, jadi memperdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan Bu Oner gitu ya. Oke, itu yang ibu-ibu jangan sampai ngumpul-ngumpul tidak melakukan pekerjaan yang positif, ngumpul aja menggosip itu kan mengundang dosa. Tapi kalau misalkan yang memberdayakan yang seperti ini kan bisa memberikan manfaat gitu ya, menghasilkan cuan juga. Itu dalam hal yang bagian apa, kayak memarut gitu ya? Tidak mengolah yang lain-lainnya? Sebenarnya ada sistem kami, ada yang khusus untuk kerja bahan yang mengolah, ada juga yang khusus untuk produksi dan packing, dan ada juga khusus untuk pemasaran. Oke, bagian pemasaran. Nah, ini sangat penting sekali bagian pemasaran sebenarnya. Gimana caranya biar produk dari bedak bolong ini diminati oleh banyak orang. Bedak bolong ini mencerahkan dan melembabkan kulit. Nah, kalau orang penasaran dengan produk ini, bedak bolong ini, siapa yang dihubungi atau yang ingin penasaran juga dengan Facebook dari bedak bolong? Apa nama Facebooknya ini, Bu Oner? Namanya Bedak Bolong Indo Omeng kalau produk, tapi kalau Facebook pribadi itu namanya Ade Tendrisau. Ade Tendrisau. Ya, tapi kalau di Instagram tetap pakai nama Bedak Bolong Indo Omeng, sama di Facebook juga Bedak Bolong Indo Omeng. Cuma untuk kalau mau jadi reseller ada nomor admin tersendiri. Iya, nomornya jadi, berapa nih? Kalau mau jadi reseller itu semua konten-konten disiapkan oleh kantor. Jadi kita tinggal mengupload saja. Oke. Berapa nomor kontaknya? Kalau nomor kontak admin saya belum terlalu hafal, tapi kalau kontak pribadi nanti saya hubungi di 082 3456 2232, nanti saya hubungkan ke admin langsung. Oke, seperti itu ya, Bu Oner ya. Intinya nama Facebooknya adalah kalau pribadi itu Ade Tendrisau. Ade Tendrisau. Ade? Ya. ADE. Iya. ADE. Iya, Tendrisau. Tendrisau ya. Dan untuk yang produknya adalah pernah tidak mengikuti beberapa event-event yang ada di Sulawesi Selatan atau di Makassar gitu kan? Biasa ada event-event nih diadakan di Makassar atau mungkin di Sulawesi Selatan. Pernah mengikuti seperti itu? Sering, bahkan tahun 2019 kami pameran di Malaysia, 2021 kami bisnis matching di Turki, untuk 2022 kemarin ikut di Expo Tidore di Tidore. Wih, ini sudah nasional. Bolong ini Indo Omeng. Jadi penasaran intip Miki saja dulu Facebooknya, baru inbox Ki atau hubungi tadi nomor kontaknya yang sudah disebutkan oleh Bu Onernya. Oke, sebagai closing statementnya ini Bu Oner, apa nih yang ingin Bu Oner sampaikan untuk sahabat budaya, karena Bu Oner ini sebagai Women Inspiring Indonesia Award 2024 nih Bu Oner. Apapun kondisinya, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk berjuang, karena kita tidak pernah tahu di langkah selanjutnya itu seperti apa, di langkah mana kita sukses. Jadi tetap ikhtiar, berdoa dan berusaha. Apapun yang terjadi dengan kondisi apapun, itu adalah takdir yang terbaik dari Allah. Tidak ada takdir terburuk, semua takdir yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Masya Allah. Bu Oner pengen berlama-lama ini terkait dengan Women Inspiring Indonesia Award 2024 di Jakarta, yang ini bisa menjadi motivasi untuk sahabat budaya, para pelaku UMKM. Yuk, keadaan
Semangat ya, wih keren sekali. Oh Bonar, sukses selalu Bonar ya. Ya, semoga makin lancar usahanya. Amin. Dan tentunya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu sahabat budaya kita pamit di program acara obrolan UMKM. Terima kasih yang tetap setia bersama kita. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda. Tetap berkarya menjadi pelaku UMKM yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bantu minua Bupau kabajikan Limban tamparang Manyuk ribu sajene Ansum berangi pangai